Selanjutnya berpikir sistematis dan analitis. Bagaimana berpikir secara sistematis dan analitis? Artinya ciri berpikir ini merupakan bentuk cara berpikir yang selalu bersifat logis, terstruktur, dan teratur berdasarkan hukum berpikir secara benar. Pemikiran filsafat dia tidak hanya melepaskan atau menjejerkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan atau sporadis, tapi justru pemikiran filsafat selalu berusaha untuk mengklasifikasi atau menggolong-golongkan, mensintesa, atau mengkompilasi atau mengakumulasikan serta menunjukkan makna terdalam dari pikiran dan merangkai dan menyusunnya dengan kata dan pengertian, kalimat, keputusan, dan pembuktian atau konklusi melalui sistem penalaran yang tepat dan benar. Demikian yang dikatakan oleh Aholiab Watloli. Selanjutnya ada berpikir secara universal. Nah, berpikir secara universal artinya pemikiran filsafat ini adalah selalu berusaha untuk mencari gagasan-gagasan pemikiran yang sifatnya universal, di mana dia dapat berlaku di semua tempat. Selain dari yang universal tersebut, adalah berikutnya berfilsafat, salah satu cirinya adalah bersifat komprehensif dan holistik. Artinya pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Baginya keseluruhan adalah lebih jelas dan lebih bermakna daripada bagian per bagian. Berikutnya holistik. Bagaimana ciri berpikir secara holistik? Artinya berpikir secara utuh, berpikir secara tidak terlepas, berpikir secara komprehensif, holistik, di mana tidak berada dalam satu pemikiran yang sifatnya sempit. Berpikir selanjutnya adalah ciri berpikir yang abstrak. Berpikir abstrak adalah cara berpikir pada tataran ide, konsep, atau gagasan. Jadi maksudnya pemikiran filsafat ini adalah selalu berusaha untuk meningkatkan taraf berpikir daripada sekedar pernyataan-pernyataan yang sifatnya fakta, berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, namun berusaha untuk menempatkan berpikir ini pada sebuah konteks pemahaman yang utuh, integral, dan fokus, serta saling melengkapi pada tataran yang abstrak melalui bentuk-bentuk ide, konsep, atau gagasan-gagasan pemikiran. Untuk selanjutnya ada ciri berpikir yang spekulatif. Bagaimana ciri berpikir yang spekulatif? Ciri berpikir spekulatif ini merupakan kelanjutan daripada ciri berpikir abstrak, di mana berpikir abstrak selalu berupaya untuk mengangkat pengalaman-pengalaman faktawi ke taraf pemahaman dan penalaran. Di luar daripada ciri berpikir spekulatif, ada juga berpikir secara reflektif. Ialah maksudnya filsafat ini selalu berupaya dengan penuh pertimbangan dan penafsiran guna menemukan fakta, menemukan makna, menemukan hal-hal yang terkait dengan kebenaran itu secara utuh dan mendalam. Jadi merefleksikan sesuatu, berarti di dalamnya kita berusaha untuk menemukan sesuatu terkait dengan fakta yang ada, menemukan makna yang ada terkait dengan suatu hal, di dalamnya ada proses pencarian kebenaran secara utuh dan mendalam. Berfilsafat atau berpikir dalam konteks berfilsafat berarti juga berpikir secara humanistik.
Nah, ciri pemikiran filsafat humanistik ini adalah hendak meletakkan hakikat pemikiran itu pada nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan sebagai sebuah titik fokus daripada pengembangan dan pengendalian pemikiran itu sendiri. Karena pemikiran yang terkait dengan segala bentuk pengetahuan, ilmu, maupun teknologi yang dikembangkan, yang sementara didalami, yang sementara dikaji, dianalisis, itu pada prinsipnya harus berpijak pada tugas kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya ada berpikir secara kontekstual. Berfilsafat juga berarti berpikir secara kontekstual. Nah, ciri pemikiran ini hendak menunjukkan bahwa pikiran bukan sekedar sebuah ide, tapi sebuah realitas eksistensi dengan konteksnya yang nyata dan jelas. Jadi, berfilsafat berarti berpikir dalam sebuah konteks. Setiap pemikiran filsafat selalu bertumbuh dan berkembang dalam konteks kehidupan manusia secara nyata. Jadi ada hubungan antara berpikir dalam konteks humanistik tadi dan berpikir dalam konteks seperti apa yang dikemukakan ini, berpikir secara kontekstual. Selanjutnya ada berpikir secara eksistensial. Berpikir secara eksistensial ialah bermaksud menunjukkan bahwa pikiran itu adalah pikiran manusia. Karenanya setiap pemikiran selalu mengandalkan harapan, kecemasan, kerinduan, keprihatinan, dan aneka kepentingan manusia sebagai sebuah manifestasi eksistensial. Ini yang ditekankan oleh Aholiab Watloli. Selanjutnya yang terakhir ada berpikir secara kontemplatif. Ciri pemikiran filsafat ini diarahkan untuk menajamkan kepekaan diri, ketajaman batin, serta kemampuan mengenal kekuatan dan kelemahan dan kesadaran otodidak dalam diri. Melalui pemikiran kontemplatif dimaksud maka setiap pemikir, filsuf, atau ilmuwan mampu menasihati dan membimbing diri, menangani diri dengan penuh kerendahan hati, kesabaran, dan kesetiaan. Hal ini saya kutip dari paparan Aholiab Watloli, dan inilah yang kemudian apa yang dimaksud dengan apa itu berfilsafat. Nah, penjelasan hari ini cukup untuk menegaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan filsafat, dan di dalamnya ada pengertian filsafat dan apa itu berfilsafat. Dan selanjutnya, maka filsafat ini pada prinsipnya kemudian sejak pemunculannya sebelum Masehi, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, ya, filsafat ini telah menunjukkan supremasinya dalam pentas pemikiran dan keilmuan dunia sebagai mother of science atau induk dari ilmu-ilmu yang ada. Jadi sebagai induk, sebagai mother of science, sebagai ibu daripada ilmu, filsafat telah menunjukkan diri sebagai kekuatan yang mengandung benih-benih pemikiran keilmuan, melahirkan dan menyusui bayi ilmu, bahkan terus membina perkembangan ilmu menjadi cabang-cabang dan ranting-ranting keilmuan. Bahkan tidak saja sampai di situ, dia termasuk pula berperan dalam mendewasakan ilmu sebagai sebuah entitas yang otonom dan mandiri. Jadi memang benar bahwa filsafat ini yang kemudian melahirkan, mengandung bahkan melahirkan dan kemudian mendewasakan daripada ilmu-ilmu itu sendiri. Demikianlah hari ini kita sudah belajar bagaimana sebenarnya apa itu filsafat dan ciri berpikir filsafat, dan selanjutnya adalah filsafat sebagai induk daripada ilmu.
Tayangan ini tentunya akan mengantarkan kita kepada satu kelanjutan pemahaman mengenai bagaimana mempelajari filsafat hukum. Kiranya bermanfaat untuk kita sekalian.